Boleh. Lebih ya bersih juga ya. Oh iya. Pakai apa penjenengan, Pak? Oh gitu. Bukan OBS bukan ya? Bukan ya? Oh iya. Pastun. Oh iya iya. Nah itu Bu Widi udah datang. Bu Widi. Suara dari Blitar. Dari Tuban halo. Bu Hanif sudah datang itu Bu Hanif. Sudah. Oke. Oke. Siap. Oke. Ya. Oke. Siapa? Oh, apa tuh Sidoarjo. Sidoarjo ya. Iya. Pak Das pakai Handycam nggak bisa? Bisa juga nggih? Iya ya. Bu Anif kan sudah ada di sini ya. Bu Anif kan sudah di sini ya. Kok katanya tidak mendengar suara lah. Saya kok mendengar suara. Sudah join tapi suara kok nggak dengar. Volumenya dari beliau kayaknya. Volume laptopnya bisa saja. Ya itu sudah pukul 10.15. Ya, silakan. Mumpung masih di kesempatan bulan Syawal juga, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf atas segala khilaf baik yang sengaja maupun tidak. Nah, pada kesempatan kali ini karena hanya sebatas untuk open kelas, biar ada manfaat untuk saya dan Bapak Ibu semua, izinkan kami berbagi ilmu sedikit yang sempat kami dapatkan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Yaitu saya akan mencoba berbagi informasi tentang hand sanitizer karena saat ini kan kita masih dalam kondisi suara hilang Pak Das. Suaranya hilang, maaf. Ya saya Pak Das suaranya hilang, nggak ada suara. Tadi kepencet. Karena kondisinya masih musim pandemi kayak sekarang ini, saya akan berbagi informasi mengenai hand sanitizer. Dan masalah hand sanitizer ini sempat saya tulis juga di buku Dunia Larutan yang saya masukkan di jilid 3. Di sana detail bagaimana cara membuat, bagaimana komposisi dan sebagainya, bahkan bagaimana cara menggunakannya. Nah, kenapa sih Bapak Ibu kita kok memerlukan hand sanitizer? Hand sanitizer itu kalau dari standarnya WHO, definisinya adalah zat pembersih tangan untuk menghambat pertumbuhan hingga membunuh bakteri. Nah, termasuk di dalamnya adalah virus, karena di sini ada zat aktif nanti mampu merusak kulit atau susunan luar dari suatu virus atau bakteri itu sendiri. Kemudian untuk hand sanitizer itu nanti ada 2 macam yang kita kenal di dalam pasaran, yaitu yang berbentuk gel, ada juga yang berbentuk cair. Nah, untuk di Indonesia sendiri ini mayoritas
warga atau masyarakat itu lebih suka menggunakan hand sanitizer yang gel. Katanya sih lebih praktis, lebih simpel, dibawa kemana-mana nggak gampang tumpah dan sebagainya. Nah, kemudian dari situ WHO juga merilis hand sanitizer itu juga bisa dibuat mandiri di rumah, tapi sebatas untuk konsumsi di rumah, tidak boleh diperdagangkan gitu. Ada 2 jenis yang direkomendasikan oleh WHO, bisa yang gel, bisa yang cair. Nah, bahan-bahan yang diperlukan ini, yang gambar di sebelah kiri, ini adalah bahan untuk membuat hand sanitizer gel. Bahannya apa aja? Yang pertama adalah etanol 96%, teknis. Kalau yang etanol medis biasanya ya yang kadar 70%. Jadi kalau kita menggunakan jenis alkohol yang berbeda, kita juga menggunakan persentase yang berbeda. Kalau alkohol teknis yang disarankan yang berkadar 96%, kalau yang alkohol medis yang disarankan adalah yang 70%. Kemudian yang bagian tengah ini itu adalah gliserin. Gliserin ini nanti berfungsi sebagai pelembab. Waktu hand sanitizer kena tangan kita, nanti tidak membuat kulit kita menjadi kering. Nah, sementara yang 2 ini adalah bahan pembentuk gelnya. Ini dikenal sebagai TEA kalau di pasaran, namanya adalah triethylamine, dan yang ini adalah carbomer atau carbopol 940, biasanya nyebutnya begitu. Dan ini mudah didapatkan di toko-toko kimia, Bapak Ibu, jadi mudah sekali untuk didapatkan, dan ini efek samping ke kulit itu tidak ada, jadi insya Allah aman. Nah, jadi nanti yang berperan utama itu adalah 2, etanol dan gliserin ini. Bapak Ibu juga bisa menambahkan ke dalamnya, misalkan pewangi, parfum gitu, nggih. Juga bisa menambahkan pewarna. Kalau pewarna yang disarankan adalah pewarna makanan yang itu lebih ramah lingkungan. Juga tidak berbahaya juga untuk bagi kita, tidak menyebabkan iritasi. Kalau untuk yang hand sanitizer cair, bahan utamanya alkoholnya bisa 2 macam. Bisa isopropil alkohol, ini harganya lebih mahal biasanya, atau juga bisa etanol yang 96% kayak tadi. Ditambah dengan gliserin yang fungsinya sama, dan yang satu adalah hidrogen peroksida. Tapi hidrogen peroksida yang kadarnya hanya 3%. Kita tidak disarankan menggunakan yang kadarnya lebih dari 3%. Karena peroksida ini bersifat korosif. Nanti khawatirnya kalau kena tangan dia menjadi panas, menjadi gatal, bisa menjadi perih juga. Tergantung tingkat sensitivitas dari kulit kita masing-masing, begitu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ini ada 2 cara pembuatannya. Kalau hand sanitizer cair, ini membuatnya sangat mudah. Insya Allah dibuat dimanapun bisa, tidak memerlukan alat-alat khusus. Yang penting bahan yang kita perlukan tadi ada. Yang kalau ini yang dibuat di lab, misalnya di lab ya, di sekolah atau apa, yang diperlukan adalah ini saja, yaitu labu takar yang ukuran 1000 ml. Jadi yang kita buat pertama adalah resep untuk 1 liter hand sanitizer. Berapa banyak alkohol yang diperlukan, itu nanti sekitar 833,3 ml. Kalau ukuran gini kan, ukurnya juga agak repot, ya, ada lebih 0,3 ml-nya. Ini nanti bisa dibulatkan menjadi 834 ml. Kemudian juga bisa ditambahkan ini hidrogen peroksida 3% sebanyak 41,7 mili atau boleh dibulatkan menjadi 42 mili. Kemudian gliserin yang diperlukan adalah sebanyak 14,5 mili. Ini boleh tetap 14,5 mili atau dinaikkan menjadi 15 mili. Kalau sudah, nanti ditambah air hingga volumenya menjadi 1000 mili. Kalau mau dikasih parfum, boleh ditambahkan pipit parfum. Kalau saya sih sukanya pakai yang aroma lemon, karena kemarin teman-teman yang pesan itu rata-rata menggunakan yang aroma lemon. Untuk 1 liter hand sanitizer itu diperlukan hanya 2-3 tetes bibit parfum saja. Kalau sudah, bahan itu dikocok, bercampur sempurna, diaduk juga boleh. Kemudian didiamkan. Yang penting tahap ini, yang terakhir yaitu didiamkannya. Untuk mendiamkannya, usahakan sekitar 72 jam. Jika tidak muncul bau yang menyengat, itu hand sanitizer-nya boleh dipakai. Tapi kalau nanti ada bau gak enak, atau asam atau apa, itu berarti di wadah yang kita gunakan memungkinkan tumbuh bakteri. Dan itu yang tidak layak digunakan sebagai pembersih tangan kita, gitu, hand sanitizer. Nah, kalau 72 jam tidak berbau,
itu nanti bisa kita pakai dengan kadar hand sanitizer adalah 80-83% alkoholnya. Dan ini sangat efektif digunakan untuk membunuh virus ataupun bakteri. Kalau virus sebenarnya tidak sampai membunuhnya, ya melemahkan aja, merusak jaringan kulit luarnya. Nah, biasanya untuk menambahkan bibit parfum ini bisa di awal, bisa juga di akhir. Tapi kalau pengen aman, itu sebenarnya setelah didiamkan 72 jam baru ditambah dengan bibit parfum. Ini untuk mengetes efektivitas enggak bagus enggak bahan yang hand sanitizer yang sudah kita buat tadi. Ini Bapak Ibu untuk yang pembuatan hand sanitizer cair. Sangat mudah sekali untuk dibuat. Nah, berbeda nanti untuk yang hand sanitizer yang gel. Kalau gel, ini ada 2 tahapan. Yang pertama, kita harus membuat gel induknya dulu. Setelah gel induk buat, baru kita membuat hand sanitizer yang berupa gel. Nah, gel induk itu apa? Ini adalah bahan pembentuk gel pada hand sanitizer nanti. Bahan yang diperlukan ini ada beberapa. Yang pertama adalah karbomer. Kita cukup butuhnya 5 gram. Kalau kemarin pas musim puncak-puncak pandemi rame-ramenya itu, karbomer itu 1 gram harganya 1.000. Kalau hari-hari normal itu harganya cuma 500 per gramnya. Jadi naiknya 100% dari kondisi normal ke kondisi yang agak rame kemarin itu. Nah, kalau sudah nanti ditambah dengan ini, air bersih, air mineral atau air yang sudah direbus, itu yang lebih bagus. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas gelas kimia yang berukuran 200 ml. Setelah itu diaduk. Nah, saat mengaduk ini nanti agak sulit larut karbomer Bapak Ibu nggih, karena dia sifatnya tidak begitu larut di dalam air, jadi ngaduknya agak susah. Ini tetap diaduk agar agak bercampur sedikit gitu. Kalau sudah agak bercampur sedikit, baru ditambahkan dengan etanol 96% sebanyak 210 ml. Ini diaduk lagi, nanti akan membentuk gel. Tapi gelnya biasanya tidak begitu kental kalau masih menggunakan karbomer dan etanol. Agar jauh lebih kental, itu nanti ditambahkan trietilamin atau yang dikenal dengan TEA sebanyak 5 ml. TEA ini juga lumayan murah harganya. Kemarin itu 1 milinya itu harganya Rp500. Kalau hari-hari normal Rp300 per milinya. Pas posisi rame jadi Rp500 per mili. Nah, kemudian setelah gel induknya jadi, sekarang tahap kedua adalah produksi gel, hand sanitizer gelnya. Resep yang dibuat ini adalah untuk ukuran 1000 mili. Apa aja yang diperlukan? Ini Bapak Ibu, tadi kita kan sudah membuat gel induk. Dari sekian campuran tadi yang diperlukan adalah 35 gram. Kalau sudah, ini di wadah yang ukuran 1000 mili kita ambil air ya, 250 mili. Ini air ini. 250 mili air. Kemudian kita aduk hingga rata. Setelah diaduk rata, ini biasanya butuh waktu agak lama untuk membentuknya. Agak gumpal, agak padat gitu ya. Kalau di campur diaduk kurang begitu bagus, ini nanti produk gelnya tidak bercampur sempurna. Kalau gel induk dan air ini sudah bercampur, boleh kita tambahkan ini. Alkohol 96% sebanyak 750 mili. Lah di tahap inilah yang memerlukan tenaga ekstra untuk mengaduknya. Kurang lebih 5 menit sampai 10 menit Bapak Ibu baru terbentuk gel. Gelnya kental. Sangat kental. Kalau gelnya sudah kental terbentuk, nanti boleh ditambahkan gliserin yang 98% sebanyak 10 mili. Dan ini diaduk sampai sempurna lagi. Jika gel yang kita buat menurut kita belum begitu padat gitu ya. Kan standarnya banyak. Ada produk itu yang agak encer, ada yang medium, ada yang juga padat. Itu nanti untuk menambah kepadatannya bisa ditambahkan lagi gel induk. Nah, tapi untuk menambahkannya ini yang agak beresiko. Kadang gel induknya nanti tidak bisa bercampur sempurna dengan campuran yang kita buat. Nah, agar bisa bercampur sempurna, gel induk yang mau kita tambahkan boleh kita encerkan dengan alkohol lagi sedikit gitu. Kalau sudah dengan alkohol, mungkin 5 gram lah.
dengan sekitar 10 ml alkohol, diaduk sampai benar-benar sempurna, baru ditambahkan ke campuran ini. Kita aduk sampai sempurna lagi, nanti akan terbentuk gel sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kemudian sama tahapnya untuk menguji yang kita buat sudah benar apa belum, itu nanti harus didiamkan selama 72 jam. Jika tidak ada bau ataupun apapun, berarti ini bisa kita pakai untuk kehidupan sehari-hari, ngaten. Agar memberikan aroma, nah ini sama tahapnya kayak tadi. Berarti kita tambahkan bisa pewarna, bisa parfum. Kalau parfum itu butuh 1 sampai 3 ml aja. Kalau pewarna 1 sampai 3 tetes aja. Habis itu diaduk sampai benar-benar bercampur sempurna. Nah, kadar alkohol di hand sanitizer cair sama gel itu agak berbeda. Kalau yang di cair itu tadi kan kadar maksimalnya bisa 83%. Paling rendah adalah 80%. Tapi kalau HS yang gel itu nanti alkohol kadarnya sangat turun, yaitu menjadi 75%. Dan ini insya Allah juga bisa dimanfaatkan untuk membunuh bakteri atau kuman yang nempel di tangan kita. Nah, ini Bapak Ibu untuk informasi pembuatan hand sanitizer yang baik yang berupa gel maupun yang berupa cair. Nah, kemarin ada teman-teman itu yang menanyakan, kalau saya nggak dapat alkohol yang 96%, pakai yang 70% bagaimana? Nah, ini yang agak bermasalah. Kalau alkohol yang sudah 70% kita perlakukan kayak gini, itu nanti tidak bisa. Karena kalau diperlakukan kayak gini, kadar akhir alkoholnya itu bisa di bawah 60%. Dan itu sangat tidak efektif digunakan untuk membunuh bakteri maupun virus. Jadi yang sangat direkomendasikan adalah alkohol yang kadarnya sekitar 95 atau 96% sebagai bahan baku utama. Nah, itu Bapak Ibu presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan. Boleh pakai suara, boleh pakai chat atau yang lainnya. Ada sih tanya saya. Oke, Bu. Ya, itu kalau berlebihan kan bisa iritasi ke kulit ya. Oke, betul. Ada yang berlebihan, yang mungkin belum kita ketahui itu ketika itu dipakai untuk tangan, artinya mengenai tubuh, dengan yang dipakai kok misalnya ada kemarin saya ke Surabaya gitu ya. Iya. Begitu masuk ke sana itu disemprot di mobilnya. Itu berarti bahannya beda, komposisinya berbeda bagaimana itu, Pak? Itu berbeda, Ibu. Ada 2 jenis, ada hand sanitizer, ada desinfektan. Kalau yang kalau yang untuk mobil, untuk lantai, untuk itu biasanya desinfektan, itu bahan bakunya berbeda. Kalau yang ini hand sanitizer ini khusus digunakan untuk di tangan. Kalau desinfektan itu sebenarnya mudah. Kalau dari PMI itu kemarin sudah sempat disosialisasikan ke masjid di dekat rumah. Itu kita bisa membuat sendiri di rumah, Ibu. Bisa pakai pemutih baju sama pembersih lantai, itu karbol. Nah, perbandingannya 1 liter karbol, 1 liter pemutih itu ditambah air sekitar 33 liter airnya. Jadi perbandingannya itu, dan itu bisa dipakai sudah untuk ngepel dan sebagainya, insya Allah aman. Itu desinfektannya begitu. Iya. Pemutih baju ya. Pemutih baju itu? Boleh sebut merek, Bu. Pakai namanya. Kalau yang Baiklin. Iya. Kalau boleh ya, Pak. Yang direkomendasikan sama teman-teman kemarin itu pakai Baiklin, itu pemutih bajunya. Kalau pembersih lantainya pakai Wipol, Bu. Itu yang kadarnya tinggi. Kalau Superpel masih kurang tinggi, Bu, kadarnya. Wipol itu yang paling tinggi kadarnya. Itu yang paling bagus. Nah, gitu. Ya, tapi cari Wipol. Kenapa, Bapak? Susah sekarang. Oh, sangat susah, Bapak. Kemarin saya nyari-nyari di toko-toko itu nggak ada semua bahannya. Habis karena nunggu diborong. Bahkan untuk alkohol itu kemarin waktu masih rame-ramenya orang pesen itu yang seliter teknis itu harganya bisa 90.000. Kalau di luar bisa sampai 150.000. Padahal hari-hari normal itu harganya cuma 35.000 per liter. Jadi naiknya berkali-kali lipat begitu. Dan alhamdulillah kemarin karena saya bisa buat itu, teman-teman banyak yang pesan Ibu saya.
juga Oh gitu, ada ya yang ya. pesen bahan, ada yang pesen jadi gitu. Bahkan ada Hebat ini. kampus yang mau pengabdian masyarakat juga pesen ke saya dulu gitu. Oh itu, Oke, ya ya. alhamdulillah. Promosi ini, Ya, kita sambil promosi, Bu. promosikan aja. Ya. Luar biasa Pak Dasi. Kalau Iya ya, oke luar biasa. Pak Dasi mau tanya. monggo Bu, monggo silakan. Berapa lama? Pak, Bisa itu bertahan kalau berapa lama, Pak misalnya Dasi? tidak merusak tangan, Oke, Bu, mohon maaf diulangi karena terputus suaranya, Bu. kalau untuk supaya tangannya enggak kasar atau rusak itu apa boleh Pak kalau dikasih apa itu baby oil itu ya? Baby oil atau Halo? lidah buaya itu Iya. boleh. Nah, tapi untuk penambahannya itu Oh, sebenarnya sebagai pengganti gliserin. Jadi jumlahnya usahakan tidak melebihi jumlah gliserin. Karena kalau di resepnya WHO itu sudah termention oleh gliserin. Pak Dasi, iya. nyambung lagi Pak Dasi. Karena pekerjaan saya banyak, lebih baik Pak Dasi aja yang membuat toh. Nah, saya pesen yang untuk ngepel aja Pak, disinfektannya aja Bapak yang buat. Iya. Ya, ya, oke. Di rumah aja. Nah, itu ya. Itu ya. Oh gitu. Heeh. Oh gitu. Iya, iya, iya. Iya, hebat. Makasih ya Pak ya. Ya, iya. Iya, Pak Dasi tanya berapa lama itu Mau tanya? tahannya HS-nya? HS-nya itu bisa bertahan berapa lama? Itu juga yang dipakai di sekolah untuk tempat gel itu sudah 2 bulan ini nggak apa-apa, masih normal dan masih bisa dipakai juga. Gitu. Alhamdulillah. Tanda-tandanya berarti dari bau ya Pak? Oke. Tidak ada berubah warna begitu ya? Kalau warna Ya. nggak ada Ibu, biasanya hanya dari bau kecut biasanya. Kalau sudah terlalu lama dan tumbuh ini itu kecut kelihatannya. Ya, terima kasih. Ya. Saya Pak Dasi. Halo. Yang berupa gel itu biasanya kalau anak-anak, anak-anak itu kadang-kadang kan habis selesai pakai gel itu terus tiba-tiba ambil makan gitu. Nah itu berbahaya apa mboten Pak? Nah, ini Bapak alasan mengapa alkohol yang kita pakai yang kadarnya 96%. Jika alkoholnya semakin tinggi konsentrasinya, itu nanti mudah menguap. Jadi kalau kita pakai sebentar aja sudah kering di tangan itu Pak. Jadi insya Allah aman begitu. Setelah itu misalkan tidak pakai belum cuci tangan, ambil makanan di tangan misalkan kue gitu dimakan itu tidak masalah Pak? Insya Allah tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Tapi dipastikan dulu bahwa di tangan itu memang sudah kering gitu. Iya betul, sudah kering. Oke Pak, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, monggo. Pak Sulis mau tanya. Ada lagi Bapak Ibu? Pak, saya Pak boleh tanya Pak? Boleh Ibu, monggo silakan. Iya, Pak Dasi, kalau misalnya apa itu yang katanya daun sirih itu apa bisa dipakai ya Pak ya? Daun sirih itu sebenarnya katanya pengganti detol itu loh Pak. Hanya kan nggak tahu ukurannya yang ideal itu berapa gitu. Oke. Sampun Ibu. Baik, kalau untuk Inggih Pak, sampun. Kalau untuk daun sirih kan sebenarnya sifat alaminya itu memang sudah bisa membunuh bakteri Ibu. Jadi kalau menggunakan daun sirih itu sebenarnya tidak dicampur dengan bahan-bahan lain, biasanya cuma ditambah dengan baby oil aja. Itu rata-rata gitu.
Dan untuk kadarnya, resep pastinya itu nggak ada Ibu, karena itu hanya uji coba orang-orang aja. Kalau berapa daun yang dipakai, berapa itu masih belum ada bakunya di situ. Tapi kalau kita gunakan yang itu, insya Allah juga sama. Bisa pengganti sabun-sabun yang merek itu bisa Ibu. Kualitasnya lebih baik kadang dibandingkan sabun-sabun yang buatan pabrik malah begitu. Oke, baik, matur nuwun. Sami-sami. Mungkin ada pertanyaan lagi, monggo Bapak Ibu. Tanya, saya Bu Widi dari Blitar. Oke, Bu Widi, monggo. Oh ya, Pak Dasi, di sini kan untuk masalah pandemi ini kan yang sering kita pakai kalau tidak hand sanitizer, bisa juga pakai yang satunya itu pakai apa yang disemprot itu apa itu namanya? Disinfektan Ibu, yang disemprot. Disinfektan. Nah, sekarang yang pertanyaan yang pertama itu kalau ya kita memakai hand sanitizer itu rasanya itu kayak apa? Karena ada gelnya ya Pak ya. Itu rasanya menjadi apa? Pekat gitu loh, tidak nyaman di tangan. Akhirnya selalu pengen malah apa habis pakai hand sanitizer itu selalu pengen apa? Cuci tangan. Itu yang pertama. Itu bagaimana? Apakah bisa dikurangi kadarnya? Itu kalau itu bisa nggak mempengaruhi nggak gitu loh ya kalau untuk kepekatannya itu diturunkan. Itu yang pertama. Yang kedua itu penggunaan disinfektan itu yang di apa tempat saya di perumahan saya itu ada pro dan kontra gitu loh ya. Ada pro dan kontra itu kalau efek jangka panjang penggunaan karena kan di pintu masuk perumahan itu kan dikasih selalu disemprot keluar apa kalau kita masuk ke perumahan gitu ya. Itu ada yang kontra gitu ya. Katanya penggunaan atau efek jangka panjang itu juga tidak baik untuk kesehatan. Ini mohon penjelasannya itu seperti apa. Terima kasih Pak Dasi. Baik Bu, terima kasih Bu. Untuk yang pertama, kalau hand sanitizer yang buatan pabrik itu tingkat kepekatannya sudah ada standarnya. Biasanya kalau kena tangan itu cepat kering Ibu. Biasanya yang masih pekat, masih nempel di tangan kita itu adalah hand sanitizer yang produk-produk buatan sendiri. Nah, biasanya di situ menggunakan gel lidah buaya. Karena sifatnya gel lidah buaya itu kental, sulit menguap, dan dia sudah menempel di tangan. Jadi nanti kalau kita buat sendiri dan menggunakan gel lidah buaya, kadarnya yang kita kurangi, Bu. Jadi konsentrasi ke lidah buaya yang kita kurangi. Terus biasanya juga pengaruh dari alkohol yang kita gunakan. Pakai lidah buaya, alkoholnya 70%. Nah itu pasti lebih sulit menguapnya. Itu akan lebih banyak nempel di tangan. Tapi akan berbeda jika gel lidah buaya dicampur dengan alkohol yang kadarnya lebih tinggi. Itu nanti tingkat penguapannya juga akan berbeda. Gitu. Jadi tergantung banyak sedikitnya gel lidah buaya dan kadar alkohol yang kita gunakan. Nah, untuk desinfektan memang gitu Bu, ada pro kontra. Banyak pro kontranya karena di situ menggunakan pemutih, klorin, pakai natrium hipoklorit. Itu kalau kena mata, itu bisa menyebabkan iritasi yang luar biasa Ibu sebenarnya. Makanya itu memang benar-benar untuk tidak digunakan, disemprot ke tubuh terutama. Itu nggak diperbolehkan. Karena kalau kena mata, itu resikonya tinggi. Kalau kena kulit saja, itu bisa perih, bisa luka bakar gitu Bu kesannya. Jadi tidak harus jangka panjang. Kalau kita kulitnya sensitif, kena sekali aja, itu memang sangat terasa perih. Apalagi desinfektannya kita buat sendiri, itu resikonya lebih tinggi. Tapi kalau yang kita beli yang buatan pabrik itu resikonya lebih minim. Karena mereka punya standar kadarnya berapa sudah ditentukan. Mengerti Ibu? Jadi memang desinfektan tidak begitu direkomendasikan untuk disemprotkan ke mobil, ke kulit, apalagi yang area wajah itu tidak direkomendasikan sama sekali begitu Ibu. Sebentar ya. Itu tadi ya Pak tidak direkomendasikan. Tidak direkomendasikan. Kulit juga untuk mobil ya. Iya. Alasannya kenapa itu kalau untuk mobil itu apakah itu juga akan jangka panjangnya bisa merusak cat atau yang bagaimana Pak Dasi? Kalau itu kan
mobil itu kan panas gitu Bu di permukaannya. Kalau misalkan ada bakteri, ada virus nempel di permukaan mobil, itu otomatis sebenarnya sudah mati sendiri karena dia tidak tahan dengan panas itu. Jadi tidak ada efeknya dengan desinfektan yang kita semprotkan di situ, Ibu. Iya, sebenarnya kalau untuk virus ya, tipe virus corona itu sebenarnya perlu enggak ya kita itu memakai disinfektan untuk disemprotkan di udara gitu loh ya. Kalau yang saya tahu kan kita asalkan kita social distancing atau physical distancing itu sebenarnya sudah cukup, atau cuci tangan pakai sabun, pakai hand sanitizer itu sebenarnya cukup. Apa perlu sih gitu loh kita itu disemprot-semprot lingkungan, disemprot dan lain sebagainya. Itu menurut kimia gimana ini? Ini pakarnya Bu Nini ini yang jelaskan ini. Karena berhubungan dengan bakteri dan virusnya. Mungkin Bu Nini bisa membantu Bu. Iya. Nggih. Terima kasih Pak Dasi. Nggih, sami-sami. Monggo Bu Nini dibantu pertanyaan untuk Bu Widi. Maaf Ibu, suaranya masih belum masuk. Saya matikan tadi. Jadi Bu Widi dan teman-teman, kalau ditinjau dari segi biologi ya, virus itu sebenarnya benda mati. Virus itu dia akan hidup itu manakala berada pada jaringan hidup. Itu berarti kalau dia itu berada pada jaringan mati, sebenarnya dia juga mati. Nah sekarang bagaimana dia itu bisa menyebarkan? Yang tidak memungkinkan itu bisa memungkinkan ketika dia berada dalam jaringan hidup. Itu tadi yang saya katakan ya. Nah jaringan hidup itu bisa saja kalau yang sekarang itu di virus corona itu, misalnya kita bersin, itu kan ada apa namanya? Bahasanya apa yang bersin itu keluar apa namanya? Droplet ya Bu istilahnya. Droplet. Nah itu maksud saya di droplet itu sebenarnya kan merupakan bagian dari jaringan hidup di yang ada di saluran pernafasan kita itu sempat keluar. Nah ketika di dalam droplet itu tadi ada, gitu ya. Kemudian misalnya Bu Widi itu pas ngena droplet begitu, otomatis ada virus yang hidup di situ. Nah, ketika virus itu hidup, lalu masih sesuai dengan kondisi dan itu masuk kepada jaringan pernafasan lagi, nah berarti dia hidup. Gitu ya. Berarti sebenarnya dia itu benda mati. Makanya ketika kena panas kan disarankan ya, suhunya panas, kemudian kita selalu berada di luar untuk apa tuh DD ya, bahasa Jawanya DD ya. DD itu tujuannya apa? Supaya tidak memungkinkan virus itu bisa berada pada jaringan hidup. Mungkin siapa saja itu ada di badan kita. Saya misalnya, saya baru keluar, kemudian saya tadi pas ada droplet mengenai baju saya enggak sadar gitu. Ketika ternyata itu di dalam baju saya itu masih hidup dia, berarti pas tangan saya ngenai. Nah, tangan saya itu pas kucek-kucek di telinga, sampai itu hidung, bisa saja itu menjadi hidup, masih hidup kayak gitu. Itu Pak. Oke, terima kasih Bu Nini. Makaten. Jadi sebenarnya kalau di udara nggak disemprot nggak apa-apa, ngaten ya Bu Nini? Enggak, dia nggak bisa. Iya, oke. Oke, sampun. Kita kalau seperti itu kan buang-buang istilahnya tidak begitu bermanfaat sekali gitu loh kalau kita memakai menyemprot disinfektan. Seperti itu. Sebenarnya gitu. Oke. Iya. Terima kasih. Tapi mungkin masih ada peluang begini, misalnya kita buka pintu, nutup pintu di mobil itu kan pegang ya. Pas itu misalnya tadi awalnya itu dipegang orang lain yang kebetulan ada droplet, kan masih mungkin ya? Iya Bu. Nah berarti kan saking menjaga supaya 0% tidak ada droplet di dalam bagian yang kita pegang. Iya. Gitu. Untuk kehati-hatian berarti ya Bu ya. Untuk kehati-hatian. Baik. Terima kasih Bu Nini. Ada Bu Uci biologi itu. Ada masternya gitu, master biologinya ini. Oke, terima kasih Bu Nini, Bu Widi. Ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu satu lagi nggih, karena sudah hampir jam 11, mungkin satu lagi, monggo. Saya ya Pak. Nggih, monggo. Halo Pak. Nggih. Ya saya Bu Paulin Pak. Nggih Bu. Ya gini loh Pak.
kita di sekitar warga ini kan biasanya memang membuat bukan yang sanitizer, tetapi yang untuk di lingkungan itu loh Pak. Ya ini kebetulan yang mencampur dan semuanya dari saya, kebetulan begitu. Cuman kadang itu saya tidak tahu urutannya yang pas ya. Yang didahulukan itu apakah proklinnya atau pemutih itu, kemudian baru karbolnya. Setelah itu yang terakhir untuk pencuci atau ngepel lantai itu. Karena kapan itu saya pakai itu Pak, nyata ngeluarkan uap Pak. Waduh nyuwengat, saya bingung sampai batuk itu. Ya memang sudah lama sih, mulai bulan Maret itu kebetulan itu pencampurannya semua dari rumah itu Pak ya. Lalu yang mengedarkan atau menyemprotkan itu memang ada bapak-bapak yang di lingkungan. Cuman yang pernah satu kali itu ini saya mikir, ini urutannya yang pas yang mana ya? Saya coba beberapa kali kok tetap gitu. Tetap ya Bu ya. Pak Dasi bisa memberi pencerahan. Nggih Bu. Lah ini sangat kimia banget ini Bu, proses membuat larutan ini Bu. Karena gini Bu, produk yang kita beli, baik pembersih lantai maupun pemutih itu kan sifatnya pekat Ibu nggih. Kalau langsung kita campur itu pasti ada reaksi spontanitasnya. Agar tidak terjadi, biasanya begini Bu. Kita encerkan masing-masing dulu. Pemutihnya kita encerkan sendiri, terus pembersih lantainya kita encerkan sendiri. Mungkin 1 liter itu jadikan 2 atau 3 liter air gitu buat nyampurnya. Nah kalau sudah, nanti kita siapkan tempat lain. Nah tempat itu juga diisi air Ibu. Jadi untuk mengurangi gesekan antar satu zat dengan zat lainnya. Jadi tahapnya ada 2. Masing-masing zat itu kita encerkan dulu. Di tempat mencampur juga sudah kita siapkan air lagi Bu, biar nanti lebih aman, tidak sampai menimbulkan ledakan atau menimbulkan gas. Karena sifatnya klorin itu kalau kena pemutih itu ada reaksi redoksnya Ibu. Lah reaksi redoksnya itu gas klorinnya keluar, itu baunya nggak enak dan kadang kalau kita terlalu banyak ngirupnya juga agak berbahaya. Ngaten. Berarti supaya tidak terlalu pekat nih Pak. Nggih, betul. Karena kalau kita di lab kan harus diencerkan dulu, nggak boleh langsung yang pekat dicampur ngaten Ibu. Oh, nggih. Matur nuwun Pak, saya coba. Nggih. Kebetulan ini di sekitar rumah ini kan setiap hari disemprot satu warga ini Pak. Nggih. Ya, memang warganya sepakat seperti itu. Matur nuwun. Nggih, sami-sami Ibu. Sampun nggih Bapak Ibu nggih? Sudah hampir 1 jam meetingnya. Alhamdulillah nggih, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktu yang Bapak Ibu berikan untuk berpartisipasi di kelas kami untuk uji coba ini. Semoga amal baik Bapak Ibu, niat baik Bapak Ibu semua dicatat sebagai amal soleh oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Kami tutup Bu, tapi kami akan masih ngobrol lagi nggak apa-apa. Nggih, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Sampai jumpa.